Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, di Indonesia bahkan mancanegara, alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat ini ya, insya Allah sahabat-sahabatku semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan ya tentunya, dan insya Allah diberikan rezeki ya pastinya, amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku semua dimanapun Anda berada ya, semoga sampean-sampean sedulur-sedulur insya Allah menyaksikan tayangan ini, dan jangan sampai sahabat-sahabat ya salah paham. Nah tentunya supaya tidak salah paham dalam menyikapi tentang video yang saya upload, yang saya jelaskan seperti yang saya katakan di semua konten saya, harusnya jangan di skip, jangan di skip supaya tidak salah paham, gagal paham. Baik sahabatku ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan dengan konten-konten yang berikutnya, supaya nanti dapat notifikasi dari saya ketika saya mengupload video ya, tentunya untuk menyambung seduluran, menyambung silaturahmi di media ini. Nah, sekalian saya membahas sedikit banyak tentang dunia viral ya, yang saat ini lagi wow-wownya ya. Banyak sekali yang viral, tapi ya mungkin satu dua yang saya bahas, dan tidak semua tentunya yang mampu saya bahas ya. Bukan kenapa, dan tidak menjadi untuk tujuan suatu memprovokasi ya, bukan tujuan untuk menggoreng opini atau menggiring opini ya, supaya tujuan keruh gitu, tidak ya. Saya tidak bertujuan seperti itu. Jadi pengertian-pengertian saya yang nanti akan saya bahas itulah tentang viralnya sekarang Mbah Tien atau Gus Samsudin ya. Karena Gus Samsudin yang kemarin lagi debat panas di TikTok kalau nggak salah ya. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, dan sahabat-sahabat sedulur semua sudah melihatnya tayangan itu. Dan sekarang ini ada kelanjutannya sahabat ya, ada kelanjutannya mengenai Mbah Tien sama Mas Denny Apriyani, Aprisani ya kalau nggak salah namanya ya, pokoknya Mas Denny lah. Mas Denny seorang pesilat dari PSHT ya, saya lihat tuh di kaosnya itu ada lambangnya PSHT ya. Jadi di sini akan saya bahas tentunya ya, menyayangkan semua, sayang semua sama mereka berdua ini ya. Syukur-syukur kalau mereka berdua ini sebenarnya menyatu, bersatu untuk bisa mengisi Indonesia ini kelihatan aman, nyaman, dan tentram. Kita berharap seperti itu, tidak ada konflik ya. Walaupun kita itu berbeda jalur, berbeda urusan ya, ranahnya yang jelas tidak sama, kita satukan. Kita harus bersatu, jangan sampai ada konflik. Gus Samsudin memiliki suatu keilmuan tentang al-hikmah, Mas Denny tentang ilmu pesilatnya, bela dirinya. Ini kalau bisa kolaborasi malah lebih bagus, saling mengisi, saling mengerti, dan saling menyatu. Jangan malah saling debat ya, sini ngomongin tentang keahliannya, yang sini tentang keahliannya. Emanglah kita tahu antara Mas Denny sama Gus Samsudin itu beda jalur, beda ranah, beda kemampuan. Kalau Mas Denny tentang silat tentunya udah diakui ya. Tentang silat sudah diakui dan banyak yang sudah mengenalnya pastinya. Begitu juga Gus Samsudin
sudah banyak yang tahu dan mengenalnya. Jadi di sini sama-sama seorang yang sudah punya nama, ya, dan sudah banyak dikenal. Kalau bisa ini bisa apa ya, membuat atau memberikan contoh tauladan yang baik, yang bagus untuk masyarakat Indonesia. Ya. Masyarakat Indonesia itu ya, ada yang ingin mengenal tentang Al-Hikmah, ada yang pengen mengenal tentang silat dan pengen belajar tentang silat, dan satunya pengen belajar tentang Al-Hikmah. Itu emang harusnya bersatu, bukan malah saling otot-ototan dan saling tentang-petenteng. Kita menyayangkan ya, menyayangkan Mas Denny dan menyayangkan emang ya Gus Samsudin. Kita mengambil titik tengah. Gus Samsudin merasa mungkin benar karena dia ranahnya di Al-Hikmah dan tahu tentang Al-Hikmah, dan Mas Denny tahu tentang pesilat, pastinya membenarkan dirinya karena dia lebih paham. Dan di sini Mas Denny ya minta mengklarifikasi Gus Samsudin. Ya, Gus Samsudin harus klarifikasi kalau seandainya yang kemarin tantangan silat dor atau pencak dor ya, tidak terjadi ya, dan artinya tidak ada kelanjutan. Kalau emang ada kelanjutan ya bagaimana, kalau tidak ada kelanjutan bagaimana, dan diminta oleh Mas Denny untuk klarifikasi. Nah ini kan semacam malah apa ya, mengejar terus. Mas Denny ini ngejar batin, ngejar Gus Samsudin, ngejar. Mungkin bisa jadi ya Mas Denny ini kan karena banyak pengikutnya. Pengikut artinya itu yang support dalam dunia persilatan. Nah, ya, karena Mas Denny sudah banyak yang support dalam dunia persilatan. Saya lihat di kontennya ya, Mas Denny ini yang dari pesilat-pesilat ya, dari apa itu tapak suci, dari pokoknya pesilat-silat lah ya, dari silat apalah banyak di situ. Nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Memang saya nggak reaction langsung video sendiri enggak ya, tapi saya akan tunjukkan di HP saya ya, langsung. Enggak saya reaction secara di HP enggak. Ini malah saya tunjukkan di HP, di kontennya Mas Denny atau Denny WW kalau nggak salah nama akunnya ya, di situ. Dari pesilat-pesilat mungkin ya Mas Denny itu banyak dukungan, jadi lebih semangat ya, lebih apa ya, terdorong hatinya untuk terus mengajak Gus Samsudin untuk adu tanding pencak dor di atas ring itu. Jadi karena di sini saya lihat semacam ada orang di belakang Mas Denny itu yang ayo Mas Denny ya, seperti itu katakanlah, ayo lanjut. Nah, seperti ada yang ngompor-ngompori ya. Tapi dengan kata-kata Mas Denny yang lemah lembut, artinya itu yang apa ya, santai, kita mengagumi juga bahwa dirinya ini masih punya kesadaran dalam bertutur kata, ada sopan santunnya lah, seperti itu. Alhamdulillah, artinya masih mempunyai kesadaran dalam apa ya, menyampaikan sesuatu kata-kata itu. Alhamdulillah. Nah, di sini saya katakan kalau Mas Denny ini ya, ini dari apa ya, prasangka atau dari kira-kira kok seperti ini dari saya ya, bukan saya ada orang lain yang suruh menyampaikan, tidak. Seperti kayak ada Mas Denny, seperti kayak dorongan dari belakang, dan disuruh istilahnya itu ayo wes naik ring aja, buktikan ilmunya Gus Samsudin seperti apa ilmunya. Kalau emang dia bisa membuat orang jotos terpental, melempar batu terus batunya terpental balik, yang dikatakan atau yang tampil di YouTube itu ilmunya seperti itu, saya pengen nyoba dan harus itu. Nah, ini yang ditakutkan ini seperti ini, bukan masalah takut apa ya, bukan masalah takut karena hantaman, jotosan atau kekuatan-kekuatan yang ditimbulkan oleh suatu emosi tadi, bukan. Tapi yang ditakutkan ini Indonesia ini malah akan menjadi kacau ya,
pemuda-pemuda atau orang tua yang mempunyai ilmu hikmah nanti akan muncul persepsi yang berbeda. Terus seorang pesilat juga mempunyai persepsi yang berbeda ya. Nah, ini takutnya malah menjadi pecah, tidak ada menjadi persatuan ya. Seharusnya kan timbulkan persatuan dan kesatuan di Indonesia ini ya. Jadi Mas Denny ini minta Gus Samsudin untuk klarifikasi, ini jadi ndak intinya gitu loh, waktu ditantang pencak dornya kemarin. Nah ya seperti itu. Dan saya mengatakan seperti ini sahabatku ya, bukan saya pengen menggiring opini terus supaya Gus Samsudin sama si Mas Denny terjadi di ring dan terus saya nanti keplok-keplok siapa yang menang terus saya itu bangga. Tidak, di sini saya cuma menyampaikan sangat kasihan banget, miris banget kalau melihat Mas Denny sama Gus Samsudin sampai terjadi pertarungan ya. Miris dan kasihan untuk mereka berdua ini bukan masalah apa, kasihannya ya yang bawah-bawah dan lain-lainnya ini loh, nanti akhirnya terbawa-bawa ya. Terbawa-bawa nanti akhirnya dari pencak silat Garuda Putih, pencak silat dari TTKDH, dari Tapak Suci, dari Pagar Nusa dan lain-lainnya nanti akan berbondong-bondong mengikuti ya arena ini loh. Takutnya seperti itu, karena Mas Denny juga sudah menyampaikan di videonya bahwa banyak orang-orang yang mempunyai ilmu silat, katakanlah pesilat-pesilat ya dari berbagai perguruan, dari Pagar Nusa, dari Tapak Suci dan lain-lain, ini malah mendukung ya. Nanti berbondong-bondong dari Sumatera ya, dari Sumatera mau datang, dari Blitar, dari mana itu Malang, dari mana-mana ya, bahkan mungkin seluruh Indonesia ini yang sudah melihat tontonan atau tayangan Mas Denny ini dari golongan-golongan pesilat ini mendukung Mas Denny, seolah-olah itu mendorong, ayo Mas Denny, nanti saya bawa satu kompi atau satu tim, terus dari daerah mana lagi datang lagi. Nah ini kan menimbulkan banyaknya massa, menimbulkan malah terjadi yang tidak baik. Itu makin disorot oleh negara luar. Itu Indonesia ternyata itu cuma gul-gulan. Ternyata Indonesia ini cuma menjadi negara yang disayangkan, padahal banyak sukunya ya, banyak budayanya, tradisinya. Kok malah sampai sekarang malah cuma gara-gara di media sosial ini ya, yang menampilkan hiburan, yang menampilkan tontonan hingga terjadi malah menjadi permusuhan. Ini yang disayangkan ya. Dan saya menyayangkan Mas Denny juga ya. Seharusnya Mas Denny kalau emang mau tabayun, kan katanya mau tabayun aja lah datang, bukan masalah apa. Lebih baik dan gentleman seperti itu. Dan saya akui Mas Denny emang gentleman, karena dia tidak mau orang lain terlibat atau perguruan-perguruan pencak silat yang lain itu terlibat dalam permasalahannya Mas Denny. Karena pas permasalahan Mas Denny ini sifatnya personal atau pribadi, sifatnya itu urusannya dia sama Gus Samsudin, bukan melibatkan orang banyak. Jadi takutnya kalau nanti Mas Denny ini ayo dari pesilat mana, ayo dukung saya dan ayo ikut saya, wah ini lebih parah lagi, nanti akan menjadi timbul yang nggak baik lah. Nah, seperti itu ya. Nah di sini Gus Samsudin juga ya mohon maaf, artinya bukan masalah saya mengatakan Gus Samsudin penakut atau Gus Samsudin tidak mau klarifikasi ya. Menurut saya mungkin karena Gus Samsudin lagi banyak kesibukan, mungkin selain bikin konten ada kesibukan menerima tamu lah, menangani pasien-pasiennya dan lain-lain ya. Nah di sini sebenarnya mereka ini masing-masing mempunyai kesibukan, dan kesibukan ini bukan berarti tidak bisa untuk meladeni Mas Denny, bukan. Sebenarnya bisa aja untuk klarifikasi berapa menit sih, katakanlah misalkan
30 menit untuk mengatakan sesuatu di depan layar. Tapi mungkin kan ada apa ya yang harus mungkin dipikirkan untuk kedepannya bagaimana ya, supaya tidak terjadi lebih apa ya, lebih meluas dan menjadi lebih panas. Nah, jadi Gus Samsudin juga yang menjaga itu. Kalau nanti Gus Samsudin ini menjawab ya, menjawab tantangannya Mas Denny untuk klarifikasi lagi, pastinya ya media sosial para netizen ini podo seneng, artinya wah ini semakin ramai, wah ini semakin heboh ini antara Gus Samsudin sama Mas Denny. Nah, padahal ini ya urusannya sepele menurut saya ya, karena Mas Denny pernah membahas ya, membahas batin, dan sedangkan batin nggak pernah membahas Mas Denny. Berarti kan di sini batin ini tidak mengenal Mas Denny. Yang Mas Denny ini banyak tahu tentang kontennya batin. Nah, ya, berarti dia kan lebih apa ya? Ya katakanlah pansos lah ya. Karena dia udah lebih mengenal batin ini dan view-nya banyak, subscribernya mungkin banyak. Jadi dia ikut-ikutan membahas. Katanya Mas Denny kan membahas waktu pesulap merah datang itu, waktu pengen pembuktian, akhirnya dia ikut membahas ya, katanya seperti itu, ada di videonya ya. Nah, nanti saya setel juga lah, mungkin berapa detik atau berapa menit yang akan saya tunjukkan. Nah, jadi kalau dia membahas berarti kan dia itu ikut, nah, ikut viral, pengennya ikut viral seperti itu. Apalagi ini pembahasannya kan nggak nyambung, yang satu seorang pesilat, yang satunya seorang al-hikmah. Sebenarnya nggak nyambung, tapi lebih nyambung lagi kalau seorang pesilat ini belajar tentang hikmah ya, dan seorang al-hikmah belajar tentang silatnya juga. Jadi kolaborasi ini lebih bagus lagi. Nah, ini nantinya menjadi ya persatuan Indonesia yang sangat kuat. Orang pesilat bisa ilmu al-hikmah, entah itu ilmunya bagaimana ya yang diajarkan, dan tentang pesilat diajari apa diambil oleh al-hikmah. Jadi kolaborasi di situ ada. Ini menjadi satu persatuan yang sangat kuat nantinya kalau ini terjadi. Tapi kalau menjadi seolah-olah ini apa ya, saling mencari kebenaran, nggak ada titik terang. Tapi kalau mencari kesalahan, insya Allah cepat selesai. Karena kenapa saya katakan mencari kesalahan? Oh ya, saya yang salah, sadar. Pasti yang satu tuh nggak mungkin nyerang terus. Salah satu pasti nggak akan nyerang. Salah satu pastinya akan menyadari, karena dia udah mengakui salah. Bukan berarti mengakui salah itu karena kalah, bukan. Ini mencari ya untuk lebih apa ya, bisa dikatakan titik tengah lah, supaya tidak melebar gitu ya, supaya tidak menjalar kemana-mana. Nanti kalau seorang pesilat ini ya, perdebatan ini berlanjut sama Gus Samsudin, pasti saya jamin pesilat-pesilat lain akan turun ikut membahas gitu loh ya. Itu jadi bukan saya menyalahkan Gus Samsudin, bukan menyalahkan Mas Denny. Di sini kan cuma katakanlah kesalahpahaman sebenarnya ya, soal pengertian-pengertian yang dimiliki Gus Samsudin sama pengertiannya yang dimengerti oleh Mas Denny Aprisani. Nah, itu ya, sambil ngopi sahabatku ya. Alhamdulillah. Nah, jadi ini sedikit video yang akan saya setel ya di HP. Jadi nggak saya langsungkan ini ya, supaya enak aja. Kalau memang sampai kecil, mental nih, saya lempar pakai batu, mentalin batunya. Atau kamu nggak tahu ngomong. Kamu kalau silat mau menjadi silat aja, kalau mau menjadi ilmu hikmah. Emang saya bahas silatnya. Kalau memang sampai hebat, masuk ke ring dengan ilmu mental, ilmu kebal, tahan pukul, bisa nggak? Mengajak pecah kedor tadi. Sampai kamu mau datang sekarang, ayo. Tadi katanya mau ketemuan di mana aja bebas. Ayo. Nah, disinilah artinya yang disayangkan, kenapa sampai Gus Samsudin
ayo kita naik ring lah, katakan seperti itu. Kapan ketemuannya? Ini yang ditagih oleh Mas Denny Aprisani, yang ditagih ya, ditunggu kapan waktunya, di mana tempatnya. Ini yang ditunggu sama Mas Denny-nya. Dan Mas Denny sendiri minta untuk Gus Samsudin ini untuk klarifikasi gitu loh. Nah sebentar. Saya sahabat ini jadi sedang rame ya pembahasan antara saya dengan Mas Samsudin. Jadi di TikTok rame, di IG rame, menyebutkan saya juga, yang dimana ada tantangan dari Gus Samsudin untuk saya. Saja obrolannya nggak ada terusan. Nah di sini saya akan menjelaskan kronologi dari masalah juga tensinya. Bilang datang bukan diributkan. Nah, kita berlatih fisik ya. Sasi itu sendirian. Tapi ingat, saya tidak mau datang ketika belum ada konfirmasi. Ya. Oh kata gitu ya. Samsudin, ayo kita ketemuan di mana aja. Berarti bisa ketemunya di jalur tengah nih. Ya Karena bagus. memang kalau dikasih konfirmasi kita bareng. Saya datang ke sana tapi dengan persyaratan tertentu ya. Klarifikasi. Jangan ini maksudnya gimana? Jangan blunder bulat sudah nantang berlarut-larut ya. Kalau sama Mas Samsudin ini saya memang sempat kesel juga. Sempat emosi loh, dikasih bogem, ditantang, terus dibilang di opsi silatnya. Sekaligus saya pengen tanya, kata dia, ilmu pasif aktif itu apa? Ya nanti kita tanyain sama Mas Samsudin. Ya kira-kira begitulah ya. Itu dulu sekalian kronologinya antara saya sama Mas Samsudin. Intinya saya pribadi saya tidak mau masalah ini berlarut-larut ya. Cepat Mas Samsudin klarifikasi ya video saya ini. Klarifikasi. Jangan ini maksudnya gimana? Jangan blunder bulat sudah nantang saya terus sampai menghilang ya. Jadi saya dibilang oleh orang-orang, apakah Mas Denny settingan nggak ada lanjutan ya? Aku bilang kalau itu tanyakan sama Samsudinnya ya. Apakah jadi dia tarung sama saya? Nah itu ya sahabatku, mohon maaf. Jadi intinya Mas Denny ini minta klarifikasi kepada Gus Samsudin, dan karena Gus Samsudin mungkin lagi sibuk ya. Kita juga tidak tahu lah ya, kesibukan orang itu bukan karena bikin konten aja ya, mungkin ada kesibukan lain. Ya harus dimaklumin lah ya. Dan menurut saya kalau Mas Denny ini ya, kalau menanyakan tentang silat dor ya, dan kapan waktunya, ayo ditentukan tempatnya dan kita ambil jalur tengah-tengah sebelum Gus Samsudin menentukan dan mengajar ya. Klarifikasi, Mas Denny juga tidak mau datang. Harus ada perjanjian lah, katakan seperti itu ya. Singkatnya, enaknya ngomong, kalau belum ada perjanjian dia tidak mau datang ke tempatnya Gus Samsudin. Ya mungkin lebih baik emang jalur tengah, ayo ketemu, tapi jangan sampai main pencak dor lah, main ngopi aja ya, seperti saya ngopi aja gitu ya. Lebih bagus bersatu ya, demi kekuatan Indonesia ini ya. Itu. Jadi kalau Mas Denny ini mempunyai ilmu hikmah, itu lebih bagus. Dan Gus Samsudin mempunyai ilmu silat juga, itu lebih bagus. Jadi kolaborasi seperti itu ya. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Mbah Jenggot menyampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang sekiranya menyinggung perasaan hati kalian, saya Mbah Jenggot ya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, karena tidak ada tujuan menyakiti hati kalian semua ya. Oke, kita lanjut nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.